Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini akan kami sajikan satu aplikasi berbasis Excel, yaitu aplikasi stok barang obat. Di sini kami mengambil satu contoh nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Albana. Penggunaan nama di sini untuk rumah sakit hanya sekedar contoh, sehingga jika ada kesamaan bersifat kebetulan. Ada 3 menu utama terkait dengan aplikasi stok barang obat di sini. Yang pertama yaitu input stok barang, kemudian yang kedua kartu stok barang, dan yang ketiga rekapitulasi stok barang. Misalnya di sini untuk Rumah Sakit Albana, terkait dengan penginputan stok barang, selain penginputan untuk kode dan nama barang di sini dan obat kadaluarsa, di rumah sakit ini misalnya ada beberapa ruangan atau bagian, antara lain gudang, apotik, IGD, ICU, rawat inap, laboratorium, dan operasi. Untuk penginputan kode barang di sini berisi nama-nama obat, kemudian kode, kemudian satuan, di sini ada kapsul, tablet, botol, dan seterusnya. Kemudian untuk keterangan mutasi, ini ada saldo awal, pembelian, penjualan, pemakaian, kemudian mutasi ke ruangan lain, apakah itu gudang, apotik, dan seterusnya. Kemudian juga ada terkait dengan hibah dan pemusnahan untuk obat-obat yang kadaluarsa. Selanjutnya, di sini untuk rumah sakit Albana, bahwa untuk semua barang yang masuk dalam hal ini obat adalah melalui satu pintu misalnya, yaitu pintu ataupun ruang gudang. Ruang atau bagian gudang ini dalam penginputannya melakukan penginputan baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. Di sini misalnya untuk tahun 2025, transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan 25 Januari, ada mutasi masuk, mutasi keluar, kemudian ada keterangan. Apakah itu dari saldo awal, kemudian pembelian, mutasi ke ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada informasi bantu terkait dengan stok tersedia. Misalnya di sini ada keterangan 39. Ini adalah untuk nama barang obat pada baris yang terakhir. Jadi setiap kali ada penginputan untuk nama obat pada baris terakhir, di sini akan tersajikan secara otomatis berapa stok yang masih tersedia. Kemudian untuk apotik, IGD, ICU, rawat inap, laboratorium, operasi, dan kadaluarsa, di sini sama penginputannya, yaitu hanya untuk penginputan mutasi keluar. Jadi yang diinput hanya pada tabel mutasi keluar stok barang. Sedangkan pada tabel daftar mutasi masuk, di sini tersaji secara otomatis. Jadi tidak ada penginputan pada tabel daftar mutasi masuk. Kemudian di sini ada stok tersedia. Di sini juga menginformasikan terkait dengan stok yang masih tersedia untuk nama barang obat pada baris terakhir di tabel input mutasi keluar. Misalnya di sini obat G. Ini obat G yang masih tersedia adalah 280. Kita bisa lihat ada informasi di daftar mutasi masuk tanggal 9 Januari 300. Kemudian mutasi keluar tanggal 11 Januari 20. Di sini tersaji stok yang masih tersedia 280. Ini akan secara otomatis ketika ada penginputan untuk nama-nama barang persediaan obat berikutnya. Misalnya untuk yang lain adalah IGD. Ini juga sama. Kebetulan di IGD ini, misalnya di contoh ini ada informasi masuk yaitu obat B sebanyak 5. Namun di sini belum ada pengeluaran terkait dengan obat.
Contoh lain lagi, misalnya untuk ICU. Nah, ini ada informasi masuk tanggal 5 dan tanggal 25, kemudian tanggal 5 ada pemakaian sebanyak 5 ampul. Stok yang masih tersedia yaitu 6, kita bisa lihat ini 5 tambah 6, 11, kemudian ada pengeluaran 5. Di sini menyajikan untuk nama barang yang ada di baris terakhir. Ya, karena di sini baru 1 sehingga yang tersajikan yaitu untuk obat E. Kemudian untuk kartu stok barang, di sini kartu stok barang menyajikan untuk tingkat rumah sakit maupun untuk tingkat masing-masing ruangan, termasuk adalah untuk obat kedaluarsa. Jadi untuk yang pertama ini adalah rekapitulasi stok barang. Ini menunjukkan mutasi masuk dan mutasi keluar untuk semua barang. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ada mutasi masuk, ini adalah semua barang yang masuk ke rumah sakit. Nah, ini diinput oleh bagian ataupun ruangan gudang. Kemudian untuk mutasi keluar, ini adalah terkait dengan pemakaian ataupun penggunaan obat. Atau dalam artian bahwa obat itu sudah dikeluarkan. Di sini misalnya bahwa apotik ada pengeluaran obat untuk obat A sebanyak 5. Jumlah 5. Kemudian misalnya obat E ada pengeluaran ruang ICU pemakaian gitu. Kemudian ruang operasi juga ada pemakaian. Jumlah yang keluar adalah 25. Nah, di sini menjelaskan terkait dengan saldo untuk masing-masing obat. Jadi semua bisa kita lihat, misalnya untuk obat A itu masih ada 10. Obat B masuk 74, tidak ada pengeluaran, saldonya masih 74. Kemudian obat D masuk 100, pengeluaran ada 7, masih ada 97. Sedangkan untuk tanggal di sini adalah formula yang kami gunakan, yaitu menyajikan secara otomatis untuk tanggal akhir bulan. Jadi misalnya tadi bulan Januari, maka di sini otomatis tersaji yaitu tanggal 31 Januari. Ini untuk rekapitulasi kartu stok barang di level ataupun tingkat rumah sakit yang menggambarkan mutasi masuk dan keluar seluruh barang yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk gudang, di sini kita bisa menyajikan terkait dengan kartu stok barang masing-masing obat. Misalnya di sini adalah obat F, ada masuk tanggal 2 Januari 120, kemudian pengeluaran tanggal 6, tanggal 7, tanggal 21, kemudian penjelasan dari mutasi ada pembelian, mutasi ke ruang atau bagian operasi, kemudian ke laboratorium dan ke ruang operasi. Untuk obat F masih ada saldo yaitu 70. Kita juga bisa cari untuk obat yang lain, misalnya obat G. Kita ketik kata kunci, kemudian kita pilih. Nah, di sini menyajikan terkait dengan kartu stok barang yang ada di gudang untuk obat G. Masuk, keluar, dan penjelasan terkait dengan mutasi baik itu masuk maupun keluar. Contoh lain misalnya obat A. Kita bisa cari di sini, kita pilih obat A. Nah, selanjutnya adalah untuk kartu stok, misalnya di ruangan atau bagian apotik. Ini juga kita bisa pilih terkait dengan persediaan obat apa yang mau kita sajikan. Misalnya di sini obat A itu di apotik tanggal 2 Januari masuk 10. Kemudian keluar tanggal 2 Januari dan tanggal 3 Januari masing-masing 2, kemudian 3. Dengan keterangan, kemudian untuk jumlah masing-masing disajikan di tabel atas, yaitu jumlah masuk,
jumlah keluar, dan saldo. Contoh lain misalnya obat yang ada di apotek, katakan obat B. Kita coba apakah ada obat B. Ya, obat B tidak ada di apotek. Kita cari lagi misalnya obat G. Ya, obat G ada di apotek, yaitu tanggal 9 Januari masuk 300, kemudian ada pemakaian 20 tanggal 11 Januari. Kemudian jumlah masuk 300, keluar 20, dan saldonya 280. Demikian juga untuk ruangan ataupun bagian yang lain, sama informasinya, termasuk untuk yang obat kedaluarsa. Nah, di sini obat kedaluarsa misalnya ada tanggal 17 Januari, ini terdapat 10 tablet obat B yang kedaluarsa. Ini belum ada keluar, atau dengan kata lain bahwa obat ini belum dilakukan pemusnahan. Kemudian berikutnya untuk rekapitulasi stok barang. Ini menggambarkan ataupun menginformasikan terkait dengan kondisi stok yang masih tersisa, yang masih ada di rumah sakit. Terkait dengan tanggal di sini juga menyajikan secara otomatis untuk tanggal akhir bulan dari tanggal yang ada di penginputan mutasi. Misalnya tadi Januari, maka di sini secara otomatis tersajikan yaitu pada akhir Januari. Nah, di sini untuk rekap stok barang, misalnya obat A, ini ada 10 dengan penjelasan di gudang ada 5, di apotek ada 5. Obat B ada 74, keterangannya di gudang 59, IGD 5, dan kadaluarsa 10. Jadi rekap ini menginformasikan terkait dengan stok barang yang masih tersedia pada akhir bulan dari tanggal transaksi untuk masing-masing bagian. Kemudian untuk rekapitulasi stok barang di masing-masing ruangan atau bagian, kita bisa lihat untuk rekapitulasi stok barang gudang, bisa kita lihat ini adalah barang-barang yang ada di gudang yang masih tersedia. Ya, ada obat A, kemudian obat B, ini obat C, ya, ini sudah habis. Namun di sini pernah ada transaksi masuk 20, dikeluarkan ke ruangan atau bagian apotek 20, sehingga saldonya 0. Kemudian untuk obat D misalnya, ini masuk 100, kemudian dikeluarkan ke apotek 25, jumlah pengeluaran 25, saldonya 75, dan seterusnya. Contoh lain misalnya untuk apotek. Nah, di sini apotek beda dengan gudang, karena gudang ini mendistribusikan ke masing-masing ruangan. Jadi di sini keluarnya untuk kolom-kolomnya menyesuaikan dengan jumlah ruangan, ya. Beda dengan apotek, dia hanya tidak mendistribusikan, jadi ketika ada pengeluaran dia mencatat pada kolom keluar. Ini adalah rekapitulasi stok barang apotek untuk masing-masing obat, ya. Jadi misalnya obat A ini ada masuk 10, kemudian keluar 5, masih ada 5. Ini penjumlahan dari semua barang yang masuk yang ada di apotek, dan ini adalah penjumlahan dari semua barang obat yang keluar dari apotek. Contoh lain misalnya IGD. Ini ada satu obat, yaitu obat B, masuk 5, kemudian belum ada pengeluaran, sehingga masih ada di IGD ini obat B sebanyak 5. Contoh lain rawat inap, obat G ada masuk 25, juga belum ada penggunaan, pemakaian, sehingga kita tahu bahwa di
ruang rawat inap ini masih ada 25 obat G. Contoh lain misalnya ruang laboratorium. Ada obat F, belum ada penggunaan. Kemudian ruang operasi. Di sini ada obat F dan obat E. Jumlah masuk 35, keluar 33. Kemudian masih ada tersedia stok 2. Obat E masih ada tersedia stok 5. Untuk kedaluarsa, ini sudah masuk 10 obat B, belum ada pemusnahan, belum ada pengeluaran, sehingga masih ada saldo untuk obat kadaluarsa ini sebanyak 10. Demikian gambaran terkait dengan aplikasi stok barang obat. Sekiranya ada koreksi, silakan bisa disampaikan di komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.